kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Kakak harap kalian tetap sehat, penuh sukacita, dan penuh semangat. Iya, betul. Kita harus tetap sehat dan semangat, Kak Ulan. Oke, sekolah minggu kita kali ini ditemani oleh Bu Mursiti dan Kak Ulan. Adik-adik udah siap sekolah minggu ya? Udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Senang sekali ya kita bisa bertemu di sekolah minggu online ini. Meskipun online, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. anak-anak kangen tidak sekolah minggu kita di gereja lagi? Tentunya kangen ya. Bu Mur juga kangen sekali dengan kalian. Iya Bu Mur, pasti kalian semua kangen banget. Nggak bisa ketemu di langsung, tapi jangan bersedih. Yuk adik-adik kita pujikan Tuhan dengan pujian Sungai Sukacitamu. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, terima kasih adik-adik yang hebat, luar biasa adik-adik menyanyi dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Yuk adik-adik sekarang duduk manis, kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah membangunkan kami di pagi hari yang sehat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan sekolah minggu online, kiranya Tuhan berkati kami. Amin. Amin. Oh iya Bu Mur, adik-adik di rumah masih ingat nggak ya ayat hafalan minggu kemarin? Ya, untuk mengingatnya kita bersama-sama akan mengucapkannya. Tapi kalau adik-adik masih lupa, ya, silahkan buka Alkitab lagi supaya kita diingatkan lagi. Apakah ayat hafalan itu? Siap Bu Mur? Ya, ayat hafalan kemarin dari Yohanes 12 ayat yang ketiga. Bagaimana Mbak Ulan bunyinya? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki Yesus dan menyekakan dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bu Mursiti, tapi sebelumnya mari kita pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lari haleluya, Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. lari haleluya, Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan Mumur untuk menyampaikan firman-Nya. Terima kasih Mbak Ulan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, bimbing anak-anak kami, buka pikiran dan hati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kali ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Mbak Grace ya. Tapi sebelumnya anak-anak sudah siap belum Alkitabnya? Ayo dipersiapkan dulu. Ya, kalau sudah, mari kita mendengarkan Mbak Grace ya. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia di dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapatkan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus, lalu mengalasi dengan pakaian mereka dan menolong Tuhan Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid Yesus mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja, dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka itu diam, maka batu itu akan berteriak." Terima kasih Mbak Gracia. Oh ya Mbak Wulan, Bu Nur minta tolong Alkitab ini ditaruh di meja ya. Siap Mumur. Terima kasih Mbak Wulan. Sama-sama Mumur. Iya. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang tadi juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh siapa temanmu? Namanya siapa? Mbak Gracia. Iya, masih ingat, luar biasa. Anak-anak, coba sekarang lihat gambar apakah ini? Ya? Iya, gambar apa ini? Siapa yang hafal gambar ini? Pasti tidak asing ya dengan gambar ini. Iya, betul sekali. Ini gambar Tuhan Yesus bersama muridnya. Suatu hari
Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-Nya. Mereka berjalan dari kota Yeriko menuju ke kota Yerusalem. Anak-anak, jarak antara kota Yeriko dan ke Yerusalem ini sangat jauh sekali. Kalau ditempuh jalan itu lamanya berapa? 6 jam lamanya. Coba bayangkan anak-anak, kalau anak-anak jalan 6 jam lamanya, capek enggak? Iya, tentunya capek. Kalau sekarang mudah ya, kalau mau ke sekolah dekat aja disuruh minta tolong ayah untuk mengantar. Nggih mboten? Nah, kalau dulu enggak, jalan kaki. Sekarang bisa naik mobil, naik sepeda, atau kereta api, mobil, dan banyak sekali. Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus itu setelah berjalan bersama Tuhan Yesus, para muridnya itu hampir sampai ke kota Yerusalem, mereka berhenti sebentar. Belum sampai ke kota Yerusalem, mereka berhenti. Pikir murid Tuhan Yesus, wah ini bisa istirahat nih. Pikirnya seperti itu. Kan sudah capek ya. Nah, akan tetapi ada 2 murid Tuhan Yesus yang tidak bisa beristirahat, anak-anak. Kedua murid itu justru dimintai bantuan oleh Tuhan Yesus. Untuk mencari apa coba? Untuk mencari keledai. Mencari keledai pun tidak di daerah itu anak-anak, tapi di kampung sebelah. Waduh, sudah capek, niatnya mau istirahat, malah dimintai bantuan. Gimana adik-adik? Kalau kalian baru capek, disuruh, mau enggak? Enggak mau. Nah, ini berbeda dengan murid Tuhan Yesus. Meskipun capek, kedua murid Tuhan Yesus ini tetap mau membantu Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita, tidak menggerutu anak-anak. Mereka tidak mau membuat hati Tuhan itu bersedih. Karena mereka ingin membuat hati Tuhan Yesus itu senang. Mereka berdua tahu kalau Tuhan Yesus akan sangat senang kalau dibantu. Maka mereka berjalan lagi menuju ke kampung sebelah. Untuk mencari apa tadi? Untuk mencari keledai. Hingga di suatu kampung tadi ternyata bisa menemukannya. Menemukan apa? Keledai. Kemudian keledai itu dituntunnya. Ya, dituntun sampai menemui Tuhan Yesus. Sampai bertemu Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus pun senang dan bangga kepada kedua muridnya itu. Karena apa? Tuhan Yesus meminta bantuan, murid Tuhan Yesus langsung melaksanakan meskipun capek. Kemudian Tuhan Yesus menaiki keledai itu. Tuhan Yesus kemudian mengajak para muridnya untuk memasuki kota Yerusalem. Tuhan kemudian disambut dan dielu-elukan oleh orang banyak. Melihat itu anak-anak, kedua muridnya tadi yang mencari keledai tadi sangat bersukacita karena merekalah yang membantu Tuhan Yesus untuk mencari keledai. Anak-anakku yang baik dan hebat, dari cerita tadi kita juga diminta oleh Tuhan untuk memiliki sifat seperti kedua muridnya tadi. Kita juga harus bersedia untuk membantu orang lain. Meskipun baru capek, baru suntuk, baru tidak mood. Harus bisa membantu orang lain. Nah, membantu orang lain ini
bisa macam-macam anak-anak nggih. Nah, coba siapa yang di antara kalian yang ingin papa mamanya senang? Ada enggak? Iya. Nah, papa mamanya senang, orang lain senang. Nah, anak-anak, ketika kita menuruti perintah papa mama, contohnya seperti membereskan tempat tidur. Siapa yang di sini kalau bangun tidur langsung pergi meloncat? Lain kali jangan nggih. Bereskan dulu tempat tidur, lipat apa itu? Selimut ditata yang rapi. Kemudian selain membereskan tempat tidur, apalagi? Menata sepatu, di rak sepatu. Siapa ya kalau pulang sekolah langsung sepatunya langsung dilempar. Aduh, jangan lagi ya. Kita taruh di rak sepatu. Jangan membuat hati mama papamu bersedih. Kemudian habis makan, cuci piring. Nah, itu pun sudah membantu papa mama anak-anak. Meskipun hanya kecil, itu sudah membuat hati papa mama bangga, senang karena punya anak-anak yang sangat luar biasa. Ketika kita menurut, itu bisa membuat papa senang, ya. Orang lain senang. Apakah anak-anak senang jika melihat orang tua kita sedih? Misalnya, ayo Mbak Grisia itu sepatunya ditaruh di rak sepatu, nggak mau. Itu sudah membuat hati orang tua kita sedih ya. Nah, mulai saat ini mari kita membuat orang tua kita, orang-orang di sekitar kita menjadi apa? Senang. Mari mulai saat ini, jangan besok, jangan nanti. Sekarang kita bisa menyenangkan hati orang lain. Seperti tadi, Bu Mur minta bantuan, minta tolong kepada Mbak Wulan. Untuk apa? Untuk menaruh Alkitab di meja. Dan Mbak Wulan menaruhnya dengan baik. Nah, bersediakah anak-anak membantu orang lain? Mulai sekarang? Oke, hebat semua. Mulai sekarang kita semua harus senang membantu orang lain. Jika membantu orang lain dengan senang hati, maka orang lain itu juga akan merasa senang. Bantuan bisa berupa macam-macam. Menurut perintah orang tua, termasuk salah satu cara kita membantu dan menyenangkan hati orang tua. Demikian anak-anakku, firman hari ini semoga menjadi berkat untuk kita semua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Mur untuk menyampaikan firman-Nya. Sama-sama. Adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan. Selanjutnya kita akan pengakuan iman rasuli. Kita berdiri menaruh tangan kanan di dada kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sekarang waktunya kita persembahan. Adik-adik menyiapkan persembahan ya, jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi persembahan sekolah minggu. Lalu dititipkan ke orang tua dan bisa diserahkan ke gereja. Persembahan akan diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela
persembahanmu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya anak-anak, setelah anak-anak mempersembahkan persembahan untuk Tuhan dan telah mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai saat ini, kita mari ucapkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah menerima firman-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk mengingatkan kami untuk selalu membantu dan menolong orang lain. Tuhan Yesus, juga kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, sucikan persembahan kami, kuduskan sehingga layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu online ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Mersiti. Adik-adik, tidak terasa ya sekolah minggu kita telah selesai. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita tutup sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.